Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat belajarnya walaupun via jaringan. Dan hari ini bertemu lagi bersama Bu Ulfi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke. Nah, pada pertemuan yang minggu-minggu lalu kita udah bahas tentang peristiwa hijrah ke Taif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang Nabi Muhammad dapatkan setelah kejadian Isra Mi'raj, lalu apa saja hikmahnya setelah adanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu disimak video ini dengan baik-baik ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Ya, tangannya diangkat. Ista'idu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, dan peristiwa ini termasuk salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kan ada banyak tuh mukjizatnya. Mukjizat tuh keluar biasaan, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang rasul. Nah, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj. Pertama kita mau bahas tentang latar belakang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada malam 27 Rajab. Oh iya, sebelumnya kalau kalian belum tahu, ada di halaman 82 ya. Sudah dibuka? Halaman 82 dibuka ya. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad, pada saat itu Nabi Muhammad sedang duduk merenung di Hatim. Hatim itu ada di sebuah tempat yang ada di dekat Ka'bah gitu. Itu Hatim. Lalu diajaklah Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu Isra Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Jadi pada saat itu kan pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad tuh ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Di antaranya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Dua orang ini adalah orang yang sangat setia melindungi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kedua orang ini, Khadijah dan Abu Thalib. Hijrahlah Nabi Muhammad ke Taif yang kemarin kita pelajari. Namun apa yang terjadi di masyarakat Taif? Nabi Muhammad ditolak. Dan penduduk Taif mengusir kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kan Nabi pulang dalam keadaan sedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu dengan mengutus Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Jadi pada tanggal malam 27 Rajab tahun 621 Masehi ini, Nabi Muhammad sedang duduk
merenung di Hatim. Hatim itu tempat di dekat Ka'bah. Lalu ada malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ngapain? Untuk mengajak Nabi Muhammad pergi melakukan perjalanan jauh yang dinamakan Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Jadi itu latar belakangnya. Nah, terus perjalanan Isra Mi'raj ini tuh bahkan ditempuh sangat cepat gitu, sangat cepat. Nah, kenapa seperti itu? Nah, Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini nih merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, sangat ajaib. Hanya dalam waktu secepat kilat perjalanan itu ditempuhkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 hanya ditempuh 1 malam saja. Nah, itu perjalanan yang luar biasa yang untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah gitu. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW yang saat itu dalam keadaan sedih. Selanjutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ibu mulai dari pengertiannya dulu ya. Dari kata Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram itu di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian dilanjutkan ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah SWT. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah cara Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berduka itu. Lalu kan Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad SAW ke langit yang ke-7. Terus malaikat Jibril datang tuh, tipu lagi maaf ya. Malaikat Jibril datang dan dada Nabi Muhammad SAW dibelah. Hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan dengan dipenuhi iman serta hikmah. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, terus dadanya Nabi Muhammad dibelah dulu, hatinya dikeluarkan. Setelah hatinya dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan lagi. Dikembalikannya dengan dipenuhi iman serta hikmah. Terus jalannya tuh naik buruk. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melewati Madinah, melewati Madian. Madian itu tempatnya Nabi Syuaib alaihissalam dalam menjalankan agama Islam. Terus melewati Tursina, tempatnya Nabi Musa menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Terus melewati Bethlehem itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, terus dalam perjalanan
dalam perjalanan tuh Nabi Muhammad berhenti terus sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Selesai sholat, datanglah malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman, yaitu khamar dan susu. Jadi setelah sholat, Nabi Muhammad diberikan 2 gelas susu oleh malaikat Jibril, yang 2 gelas itu berisi susu dan khamar gitu. Jadi malaikat Jibril itu bawa 2 gelas, yang satunya berisi susu, yang satunya berisi khamar atau arak. Nabi suruh pilih, ini kamu minum gitu. Pilih yang mana gitu. Akhirnya Nabi Muhammad memilih yang susu. Minumlah Nabi Muhammad susu itu. Kata malaikat Jibril apa? Engkaulah di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesat telah umatmu gitu, kata malaikat Jibril. Alhamdulillahnya Nabi Muhammad memilih susu, tidak memilih arak. Maka kata malaikat Jibril, engkau di atas fitrah, seandainya engkau memilih arak gitu, niscaya akan sesatlah umatmu dan akan sedikit pengikutnya Nabi Muhammad SAW kalau Nabi minum arak. Tapi sayangnya alhamdulillahnya Nabi minum susu. Terus, nah di perjalanan tuh dari langit pertama kan dari Isra tuh kan dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj itu adalah dari perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Nah, perjalanan dari langit pertama, langit kedua sampai langit terakhir itu Nabi Muhammad dipertemukan oleh nabi-nabi. Nah, kita lihat ya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad melihat samar-samar wujud berwarna hitam di sebelah kanan dan kirinya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad melihat ke kanannya Nabi Adam alaihissalam itu tertawa. Tapi kalau Nabi Muhammad melihat ke arah kirinya Nabi Adam itu kelihatan menangis. Nah, mereka yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga. Mereka yang ada di sebelah kanan yang pada tertawa itu adalah penduduk surga. Sedangkan yang ada di sebelah kiri itu adalah penduduk neraka, ahli neraka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melanggar peraturan Allah, itu adalah ahli neraka. Dan setelah melewati langit pertama, lanjutlah Nabi Muhammad ke langit yang kedua. Nah, di langit kedua ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini Nabi yang ganteng. Nah, kisahnya yang dengan Siti Zulaikha itu. Nah, langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, terus naik lagi ke langit keempat. Pada langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Lalu naik lagi ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa, dan hingga sampai langit ke-7 Nabi bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, dari langit ke-7 ini Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang rindang. Dari pokoknya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Nah, disinilah Nabi Muhammad melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu. Nah, ketika sudah sampai langit ke-7, Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Allah SWT sendiri. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Pada saat itu Allah menyuruhnya itu 50 sholat dalam sehari. Terus setelah mendapatkan perintah itu, turunlah Nabi Muhammad sampai langit ke-6. Nah, di langit ke-6 kan tadi bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Hei Muhammad," gitu ya, tawar lagi sama Allah gitu ya, bilang minta diringanin gitu. Jangan 50 gitu. Kalau 50 nanti umatmu tuh keberatan gitu. Nanti umatmu tuh nggak kuat gitu, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi. Bertemu lagi sama Allah, terus sampai beberapa kali tawaran. Sampailah hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan sholat sehari dalam semalam hanya 5 kali. Itu yang sudah kita lakukan, sudah dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Jadi awal diperintahkan sholat itu adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
kita beralih ke halaman 84. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj itu ada beberapa kejadian. Nabi Muhammad tuh nggak bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Yang ini yang udah disebutin. Beliau juga melihat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan, yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja di antaranya? Pertama ada Nabi Muhammad melihat beberapa orang membawa daging. Ada beberapa orang tuh membawa daging, di sebelahnya ada daging yang baik, di sebelahnya tuh ada daging yang busuk. Tapi anehnya, orang-orang ini malah lebih memilih daging yang busuk. Daging yang baiknya daging yang masih segar dibuang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itu adalah gambaran orang-orang yang berzina. Kita nggak boleh zina ya. Terus yang kedua adalah Nabi Muhammad menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Kalian pernah lihat kayak seorang yang di kebun, terus dia punya kebunnya itu terus memanen. Misal kalian punya buah anggur, terus anggurnya atau jeruk lah, terus jeruknya tuh terus panen kan. Masya Allah gitu, itu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, pada makhluknya. Nah, Nabi Muhammad tuh di sana menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanaman. Jadi panen terus gitu. Nah, itu menunjukkan gambaran apa? Nah, itu adalah gambaran orang-orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Terus amalnya yang dilipat gandakan sampai 700 kali. Lalu yang ketiga, Rasulullah mencium bau harum. Nah, bau harum itu berasal dari kuburannya Masitoh dan keluarganya yang dibunuh oleh Raja Firaun karena tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Muhammad tuh melihat orang yang perutnya besar sampai orang itu tuh susah jalan. Nah, itu menunjukkan orang yang seperti apa? Itu adalah gambaran orang-orang yang di dunianya itu suka makan riba gitu. Riba itu adalah uang tambahan yang mana itu bukan hak dia gitu. Terus yang kelima adalah melihat orang yang memotong lidahnya sendiri. Serem gak sih? Kesem kan memotong lidahnya sendiri tuh kan serem banget pokoknya. Nah, itu tuh adalah gambaran orang-orang yang suka berdusta. Gambaran orang-orang yang suka berbohong. Maka dari itu kita jangan suka berbohong. Kita harus jujur walaupun itu pahit. Yang keenam terakhir adalah Nabi Muhammad juga melihat wajah malaikat penjaga neraka. Tahu penjaga neraka siapa? Iya, malaikat Malik. Wajahnya itu menakutkan, gak pernah senyum, dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Kebayang gak? Mukanya tuh gak pernah senyum. Mukanya tuh gak kelihatan ramah, gak kelihatan lembut. Penjaga pintu neraka tuh sebegitu seremnya gitu, sebegitu penakutkannya gitu. Selain dari peristiwa-peristiwa ini yang tadi telah dijelaskan, Nabi Muhammad juga menerima sesuatu yang didapatkan pada peristiwa itu. Yang pertama ada Nabi Muhammad dapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terus Nabi Muhammad setelah dapat perintah itu, Nabi Muhammad langsung menyampaikan perintah itu karena kan nah, selain peristiwa-peristiwa di atas, Nabi Muhammad juga mendapatkan sesuatu yang diterima oleh Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad dapat perintah yaitu untuk melaksanakan sholat. Lalu Nabi Muhammad menceritakanlah kejadian Isra Mi'raj itu kepada
kaum Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum Quraisy tidak tidak percayalah pokoknya gitu. Terus karena kan Nabi Muhammad tuh sifatnya tabligh ya. Salah satu sifat wajib itu kan tabligh. Artinya menyampaikan. Maka Nabi Muhammad ya harus segera menyampaikan perintah itu, tapi setelah menyampaikan perintah itu Nabi Muhammad malah ditentang ajarannya. Ditentang ceritanya. Terus hanya pada saat itu hanya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi yang lain gak pada percaya, hanya Abu Bakar saja yang percaya tentang kejadian Isra Mi'raj itu. Nah dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, ini hikmahnya ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala apapun yang Dia kehendaki bisa terjadi. Karena Allah itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat kun fayakun. Apa yang udah Allah katakan kun jadilah, maka jadilah gitu. Jadi apapun yang Allah mau, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita harus dalam bukti ibadah. Jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan cara kita rajin beribadah. Dengan cara kita tidak meninggalkan perintah Allah. Dengan cara kita menjauhi larangan-larangan Allah. Ibadah yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Terus yang ketiga adalah kita harus cinta. Kita harus bangga kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bukan hanya nabinya orang Islam, tapi beliau sebagai pemimpin seluruh manusia umat di dunia ini. Terus perjalanan Isra Mi'raj di buku yang kita baca. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang dimulai dari Mekah menuju Yerusalem adalah bukti bahwa Nabi Muhammad dicintai oleh bangsa yang bukan bangsa orang Arab saja, tapi sampai di luar Arab. Pada waktu itu wilayah yang merupakan kekuasaan Yahudi dan Nasrani pun tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam, luasnya Islam bukan karena kekuasaan, melainkan karena dakwah yang disampaikannya itu dengan cara tegas, cara menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara lemah lembut, dengan cara kasih sayang, santun, dan dengan suri tauladan, dengan akhlak yang baik gitu. Ini adalah 4 hikmah yang harus kita ambil, yang harus kita percayai, yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita nih sebagai orang yang beriman, anak-anak harus percaya, kalian nih harus percaya dan yakin akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berdakwah selalu memberikan contoh yang baik. Nabi Muhammad membangun kepribadian yang tegas dalam akidah, punya rasa kasih sayang pada semua umat walaupun bukan umat Islam. Jadi itulah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, latar belakang dan hikmahnya Isra Mi'raj alaihissalam. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Ulfi sampaikan pada hari ini. Tugasnya kerjakan halaman seperti biasa, halaman 92 sampai 96, bagian A dan bagian B. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan WhatsApp ke Bu Ulfi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.